perlahan tapi pasti. Kira-kira beginilah gambaran tentang proses hukum terhadap Aki J yang terlibat pada kecelakaan maut di Jalan Tol Jagorawi yang mengakibatkan 7 orang tewas dan 13 orang luka-luka beberapa waktu lalu. Setelah sempat mengalami kendala dalam memeriksa Aki J, kini berkas Aki J telah sampai ke meja Jaksa Penuntut Umum alias P21, yang berarti persidangan terhadap Aki J tinggal sesaat lagi. Aki J pun terancam hukuman paling lama 6 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berkas perkara atas nama tersangka Aki J itu baru diterima oleh kejaksaan dari penyidik itu tanggal 11 kemarin hari Senin, dan sekarang berkas perkara tersebut sedang dilakukan penelitian oleh jaksa peneliti. Apakah berkas perkara tersebut telah memenuhi unsur, telah memenuhi syarat formil ataupun material. Ya, nanti kalau misalnya berkas perkara itu sudah lengkap, kalau sudah lengkap, sudah memenuhi unsur ataupun syarat formil material, maka berkas perkara akan di-P21 dan akan dilimpahkan ke pengadilan. Dan pengadilan yang menangani itu sesuai dengan lokusnya itu Jakarta Timur. Untuk ancaman pidananya Pak, mungkin? Ancaman pidana terhadap Aki J ini disangkakan oleh penyidik pasal 310 ayat 4 junto ayat 3. Terus kemudian junto ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu ancaman hukumannya paling lama 6 tahun. Dengan dilimpahkannya berkas Aki J ke kejaksaan, Ahmad Dhani sudah tentu tak bisa lari dari kenyataan ini. Bayang-bayang jika Aki J akan duduk di meja hijau berhadapan dengan majelis hakim, mau tidak mau harus dihadapi. Lalu bagaimana reaksi Ahmad Dhani atas berkas Aki J yang telah P21? Benarkah dirinya tak tahu menau jika berkas perkara anaknya telah masuk ke kejaksaan? Lantas bagaimana pula cara Ahmad Dhani meyakinkan mental Aki J saat menghadapi persidangan nanti? Saya nggak tahu, saya nggak tahu. Saya belum dikabarin. Kalau saya bilang dulu kuat ya nggak mungkin ya. Mana ada anak usia remaja 13 tahun terus menghadapi persidangan kan? Saya rasa ya nggak ada yang bisa dibilang siap ya. Dan katanya persidangannya sih nggak seperti persidangan yang pada umumnya. Ya, kalau saya memaknainya ya ini semua kehendak Tuhan ya. Bahwa ketika 7 orang korban meninggal itu juga kehendak Tuhan. Kalau kita menganggap itu kehendak Tuhan, maka dari itu kalau dul pun harus disidangkan dan harus misalnya di penjara ya seperti katanya, ya itu ya sudah kehendak Tuhan, mau diapain lagi ya. Ahmad Dhani tidak menampik jika kondisi mental putra bungsunya saat ini sangat takut. Dhani sendiri sesungguhnya berharap agar hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang sudah disahkan dan baru akan berlaku pada tahun 2014 mendatang, di mana isinya jika anak-anak di bawah umur tidak bisa dipidanakan. Kalau misalnya ditanya siap ya kita harus siap ya. Namanya juga menghadapi ujian hidup dari Tuhan. Ya kalau kita tanya kepada Dul ya, Dul nggak mau sebenarnya, Dul nggak berani, nggak mau sebenarnya. Tapi ya kan harus dijalani. Ya saya sebagai orang tuanya Dul, sebagai ayah dari Dul harus memberikan encourage ya, harus memberikan keberanian, rasa keberanian kepada Dul bahwa ini adalah ujian yang harus dihadapi. Proses persidangan untuk Aki J kabarnya memang berbeda dengan proses persidangan pidana pada umumnya. Usia Aki J yang masih di bawah umur menjadi pertimbangan bagi pihak berwajib untuk menjalankan proses persidangan secara tertutup nantinya. Aris Merdeka Sirait menyambut baik hal ini agar tidak dimanfaatkan juga sebagai sebuah pencitraan oleh pihak manapun. Penanganan secara berbeda ini sejalan dengan harapan Komnas Perlindungan Anak yang mengharap kiranya orang tua Aki J bisa terus mendampingi Aki J selama proses persidangan nanti. Maka ini harus disidangkan secara tertutup. Ya, secara tutup, jangan juga ini dimanfaatkan menjadi pencitraan oleh siapapun. Ya.
Tetapi ini ya oke, dengan sepersyaratan tentunya wajib hukumnya anak ini harus didampingi. Saya berharap harus didampingi kedua orang tuanya. Sekalipun kedua orang tuanya itu dalam hubungan putus perkawinan secara hukum. Dengan dilimpahkannya berkas AKJ ke pihak kejaksaan ini, berarti kejelasan mengenai peristiwa tabrakan maut di Jalan Tol Jagorawi beberapa waktu lalu itu akan segera terungkap. Jawaban mengenai hasil penelitian tim mekanik beberapa waktu lalu yang menyatakan jika mobil AKJ melaju dengan kecepatan 176 km per jam akan segera terjawab juga. Lantas bagaimana tanggapan keluarga korban kecelakaan mengenai pelimpahan berkas AKJ ini? Lalu mengapa ada ketakutan pada keluarga korban jika AKJ tetap disidangkan? Dan akankah Dani yakin AKJ bisa terbebas dari ancaman hukuman lantaran tidak adanya tuntutan dari keluarga korban? Karena semua keluarga korban sudah menandatangani tidak menuntut, Abah mengharapkan ya tidak disidangkan lah begitu. Saya bertanggung jawab penuh, bukan dimaksudkan untuk menghilangkan pidana atau menghilangkan apa, enggak. Itu memang tanggung jawab saya gitu. Antara korban dan AKJ udah gak ada saling tuntut-menuntut. Ya, sebenarnya kasus ini bisa di drop karena saya sendiri pernah punya pengalaman. Ayah saya juga pernah bertabrakan ya dengan sepeda motor tahun 85. Orang tersebut meninggal karena sudah ada perdamaian antara ayah saya dan keluarga yang meninggal. Ya sudah, selesai, berhenti di polisi.